Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada hari ini saya akan menunjukkan dan menjelaskan formulir inputan yang sudah saya buat. Nah, yang sudah saya buat menggunakan bahasa PHP. Nah, sebelum itu kita bahas sedikit tentang PHP. PHP itu adalah bahasa pemrograman web yang ada di sisi server. Nah, biasanya PHP ini digunakan dalam mengembangkan situs web yang bersifat dinamis. Nah, PHP ini kan berupa skrip. Nah, skripnya ini biasanya tuh ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Jadi biasanya PHP dan HTML ini berdampingan gitu. Jadi kita bikin webnya tuh bikin HTML, tapi dalamnya kita ada PHP-nya seperti itu. Biasanya juga untuk tampilannya kita hias dengan CSS. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan formulir inputan yang sudah saya buat. Nah, ini adalah tampilan dari formulir inputan yang sudah saya buat. Nah, ini saya membuatnya menggunakan bahasa HTML, PHP, dan CSS. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba inputkan nama, NIM, prodi, dan email, kemudian kita submit. Nah, pertama kita inputkan nama, misal nama Nimas. Nah, ini ada sudah Nimas Ayu. Kemudian NIM, prodi, masukkan Informatic Education atau Pendidikan Informatika ya. Kemudian emailnya, nah ini emailnya bebas. Nah, kemudian coba kita submit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi tadi yang kita inputkan itu akan tampil di sini. Ini nama, kemudian ada NIM, kemudian prodi, dan juga email. Nah, di sini di bawahnya ini adalah manipulasi string atau kita menggunakan fungsi string yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan menuju ke coding programnya. Nah, untuk membuat halaman web seperti yang saya tunjukkan tadi itu pertama kita membuat dua file PHP. Yang pertama yaitu index.php. Kemudian yang kedua adalah tampil.php. Nah, index.php ini isinya adalah form inputan yang tadi kita isikan, yang ada nama, NIM, prodi. Nah, itu kita masukkan di index.php. Nah, tampil.php adalah hasilnya. Jadi tadi yang saya tunjukkan, nah ini itu adalah hasil yang ada di tampil.php. Nah, sekarang kita menuju ke index.php-nya. Di sini kita buat dulu tag HTML, kemudian baru kita buat tampilan seperti tadi. Ini tampilannya tadi saya bungkus ke dalam div, jadi biar lebih rapi, dan saya berikan style CSS biar tampilannya lebih menarik seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan CSS-nya, jadi saya hanya akan menyinggung tentang form inputannya dan PHP-nya. Jadi di sini pertama untuk header-nya tadi form input. Di sini saya ganti dulu index.php biar tampilan. Nah, ini form input tadi ya. Kita masukkan juga ke dalam div baru kayak gini, ada style CSS-nya. Nah, form input. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke formnya, kita buat formnya. Nah, di sini kita buat tab form, ini tab pembuka dan tab penutupnya di sini. Nah, di dalam tab form ini ada namanya action dan method. Nah, action ini adalah aksi di mana ketika kita sudah memasukkan nilai dari nama, NIM seperti itu tadi, kemudian kita submit. Nah, maka kemudian kita akan langsung menuju ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya itu adalah tampil.php. Nah, aksinya jadi melakukan aksi ke dalam tampil.php seperti itu. Nah, kemudian metode post. Nah, jadi nilainya itu akan dipost. Dipost tuh nilainya disimpan dan kemudian ditampilkan gitu. Nanti ada hubungannya dengan tampil.php ini tadi. Jadi metodenya kita post. Nilainya disimpan, kemudian kita tampilkan juga. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat formulir nama. Nah, ini saya mau pakai div lagi untuk membungkus namanya. Nama menggunakan heading 4 biar lebih jelas ya, agak besar juga. Nama. Nah, untuk inputannya tadi, masukannya tadi itu mengetikkannya. Nah, itu pakai tag input. Nah, tag input dengan tipe teks. Jadi kita mengetikkan stringnya atau teksnya tuh, nah, itu pakai tipe teks. Name-nya name. Jadi nanti nilai yang kita masukkan itu akan disimpan ke dalam name ini. Gitu. Nah, placeholder. Nah, placeholder tuh ini. Nah, ini masukkan nama, masukkan name itu placeholder. Perintah yang ada di inputannya itu. Nah, kemudian selanjutnya NIM. Nah, ini sama seperti nama. Tinggal kita kopas aja, tinggal ganti NIM. Nah, tinggal tipenya tetap ya. Kemudian name-nya ini diganti NIM. Nah, itu.
ganti name. Jadi biar nilai yang disimpan, name-nya yang disimpan di name. Nanti kalau disimpan di name, nanti namanya akan ganti. Nah ini placeholder-nya masukkan name. Nah prodi juga sama, kita tinggal copy paste, name-nya jangan lupa diubah jadi prodi. Nah seperti itu. Kemudian email juga sama. Nah, name-nya email, placeholder-nya masukkan email. Seperti itu. Nah kemudian yang berbeda adalah untuk membuat buttonnya. Nah di sini saya menggunakan tag button. Sebenarnya tidak pakai tag button juga bisa. Kita pakai tag input. Nah input tipenya tipe submit. Nah, tipenya tipe submit. Nah button juga pakai tipe submit ini. Jadi nilainya disimpan seperti itu. Di sini saya pakai button. Sebenarnya sama saja. Saya berikan sedikit style. Nah, supaya dia jadi seperti ini ya. Jangan lupa ditulis isinya apa. Isinya submit. Ditulis di sini, atau mau diganti send atau simpan. Nah seperti itu bisa. Misal kita ganti simpan, misal kita ganti simpan. Ini sudah simpan ya. Kemudian kita save. Nah save-nya bisa di file save, atau bisa pakai Ctrl S. Nah sudah di save. Sekarang kita coba di refresh. Nah langsung berubah ya menjadi simpan. Nah seperti itu. Nah sekarang kita coba masukkan lagi ya. Nah masukkan lagi, ini sudah masukkan nama, name, prodi, email, simpan. Nah kita langsung ke halaman tampil.php ini, kelihatan ya, tampil.php. Sekarang kita ke halaman tampil.php. Nah, di sini baru kita menggunakan tag PHP. Nah, yang pertama kita juga tag PHP-nya disisipkan ke dalam HTML ya ini. Nah, kemudian kembali lagi saya membungkusnya ke dalam div ya biar lebih rapi seperti tadi. Nah, kemudian kita masuk ke tag heading part. Saya pakai heading part lagi. Di sini ada string ya, tulisan hello welcome. Nah, di sini kita pakai tag PHP-nya. Tag PHP di sini kita gunakan untuk menampilkan nilai dari nama. Jadi echo ini kan menampilkan, kemudian $post. Nah, $post ini jadi nilai name tadi, nilai name di sini yang sudah disimpan ya. Tadi kita masukkan Nimas Ayu. Nah, itu disimpan dalam name, kemudian di post. Nah, di post kemudian dipanggil di sini $post name. Nah, jadi muncul di sini namanya Nimas Ayu Indrastuti. Nah, seperti itu. Sama seperti yang lain, sama seperti yang ini, your student ID is. Nah, ini saya pakai bahasa Inggris biar lebih beda aja gitu. Pakai bahasa Indonesia juga bisa. Misalnya name kamu adalah, itu bisa. Di sini biar kelihatan beda. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Nah, sama tagnya seperti ini, cuma bedanya, maksud saya scriptnya seperti ini. Cuma bedanya name-nya kita ganti name. Nah, langsung ganti name, name-nya muncul. Nah, yang ini juga prodi juga sama, email juga sama. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada penggunaan manipulasi string. Nah, manipulasi string itu misalnya kita mau menghitung karakter yang dari subjek string yang kita maksud, atau mungkin menghitung jumlah kata, mengganti. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama di sini saya tuliskan here the example of using string function in PHP. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan fungsi string di dalam PHP. Nah, yang pertama adalah the number of characters in your, ini buat ini ya keterangan aja. Jadi belajar, oh ternyata coding ini itu untuk ini fungsinya gitu. Jadi ini the number of characters in your name is, jadi jumlah karakter yang ada di nama kamu adalah ya, jumlah karakternya ada berapa. Misal jumlah karakter tuh kayak misal Ayu gitu, itu kan ada 3 A, Y, U. Nah kayak gitu. Nah itu menggunakan fungsi string. Fungsi stringnya tuh kita pakai script PHP. Jadi PHP jangan lupa. Kemudian echo karena kita mau menampilkan hasilnya ya, echo. Nah fungsi stringnya tuh namanya strlen. Ini ya, strlen diikuti dengan tanda kurung 2 ini. Nah diisi subjek yang mau kita hitung. Nah karena di sini yang mau kita hitung adalah nilai dari name. Nah kita tuliskan $post, isinya name. Jadi di sini akan dibaca berapa jumlah karakter dari nama yang tadi kita inputkan. Hasilnya di sini your name, karakter in your name is 21. Jadi 21, tinggal dihitung nih ada 21 karakter kah? Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah the number of words in your name is. Jadi ini adalah jumlah kata
yang ada di dalam namamu, itulah kata dari namamu. Kalau tadi saya nulis nama saya Nimas Ayu Indrastuti, nah itu ada 3 kata kan, nah seperti itu. Nah itu juga menggunakan fungsi string dalam PHP. Ditulisnya sama seperti tadi, PHP echo untuk menampilkan, kemudian fungsinya yaitu str word count, fungsi stringnya str word count, jadi menghitung kata. Jangan lupa juga kita tuliskan subjek yang mau kita hitung. Jadi di sini name juga kita hitung lagi berapa katanya. Jumlah katanya ada 3 ternyata di sini, bener kan? Nah kemudian selanjutnya adalah if reverse your department will be, jika dibalik jurusan kamu akan menjadi. Jadi tadi kan kita masuk prodi ya, atau jurusan. Nah itu kalau dibalik jadi apa? Maksudnya dibalik tuh kayak misalnya Ayu dibalik jadi Uya, nah, seperti itu. Nah itu menggunakan fungsi string strref, reverse kan, strref. Nah sama penulisannya, kita tinggal langsung panggil nilainya apa yang mau kita balik gitu. Nah, prodi kata di informatic education, nah dibalik jadi seperti apa? Jadi kayak gini. Tuh. Udah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada if looking for character M in your name then it is in PHP, kemudian index position. Nah, ini kita mencari karakter yang ada di dalam kata yang kita masukkan. Misalnya kita cari M, itu ada di indeks keberapa, seperti itu. Jadi di sini pakai fungsi string namanya strpost. Nah, strpost ini penulisannya di dalamnya yang pertama yaitu subjek yang mau kita cari. Jadi tinggal panggil name, kemudian karakter yang dicari. Jadi kita mau cari M di nama. Misal nama saya Nimas. Nah, itu ada di indeks keberapa, indeks position keberapa. Tinggal dihitung aja. N kan indeks ke-0, I indeks ke-1, M indeks ke-3. Maksudnya M indeks ke-2. Jadi ada di indeks kedua ini. Indeks kedua. Betul. Kemudian terakhir adalah if your student ID is changed then your ID. Nah, di sini untuk mengganti kata, mengganti karakter. Jadi di sini saya mau mengganti nim. Jadi di sini nim saya panggil dulu, nim saya dipanggil dulu. Kemudian change to, saya menuliskan kalimat ya di dalam PHP ini, menghubungkannya tinggal pakai dot, kemudian masukkan stringnya. Kemudian kita pakai fungsi namanya strreplace. Nah, strreplace ini bisa mengganti itu tadi. Nah, kemudian menulisnya yang pertama adalah kata yang ingin diganti. Nah, ini misal kita nggak pakai yang inputan ya, misal pakai biasa. Kita mau mengganti Nimas Ayu, kita mau ganti Ayunya. Dan di sini tulis Ayu. Nah, seperti itu. Sini kita langsung mau ganti seluruh nimnya, jadi langsung tulis, kita langsung panggil aja nilai nimnya. Kemudian mau diganti apa? Ditulis ya koma, terus ditulis kita mau mengganti dengan apa, penggantinya ditulis. Nah, kemudian koma lagi di sini. Ini subjek secara penuh, subjek penuhnya. Jadi misal nggak pakai inputan ya, misal Nimas Ayu, jadi yang dicari Ayu, mau diganti Putri, di sini ganti Putri gitu. Nah, di sini ditulis Nimas Ayu gitu, nanti tampilnya Nimas Putri. Nah, seperti itu. Nah, ini string replace function ini cuma penjelasan aja. Kalau ini replace-nya saya pakai fungsi string replace gitu. Ini saya nulis teks dalam PHP-nya ya, gini caranya. Nah, dan hasilnya seperti yang bisa dilihat di halaman ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.